Gustav berkata, "Sebenarnya aku tidak ingin melawan kalian, tapi siapapun yang berani menyentuh guruku akan kubunuh tanpa ampun." Kata-kata ini dengan energi sejati yang terkandung di dalamnya bergema di seluruh alun-alun. Setelah keheningan singkat, tawa keras pecah di udara. Ancaman Gustav terdengar begitu tidak berarti di telinga semua orang. Membunuh tanpa ampun? Hanya dengan kekuatanmu, bagaimana kau bisa membunuh tanpa ampun? Bahkan untuk berpura-pura tangguh pun sudah keterlaluan. Orang-orang di bawah arena tahu bahwa Hong Tao sudah berada di posisi tak terkalahkan. Saat ini, Hong Tao adalah raja di sini. Tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Mereka pun tanpa ragu berpihak pada Hong Tao. Zona pembantaian memang sekejam itu. Meskipun pemuda bertopeng itu menang, lalu apa gunanya? Kebenaran, aturan, keadilan? Di dunia ini mana ada keadilan dan aturan? Kalau kau punya kekuatan, kau bisa mengguncang segalanya. Itulah hukum yang sebenarnya. Kerumunan saling berbincang karena menganggap kata-kata Gustav tadi sangat lucu. Anak itu pasti bodoh, meskipun bakatnya dalam alkimia luar biasa. Tapi ini kan soal seni bela diri. Bakat sehebat apapun, apa gunanya? Bukankah dia akan tetap menjadi kambing yang menunggu disembelih? Sayang sekali bakatnya akan sia-sia. Yang mulia Hong pasti tidak akan membiarkannya keluar hidup-hidup. Di zona pembantaian, bakat tidak ada artinya. Kalau tidak tahu membaca situasi, hasilnya tetap sama bahkan di luar sana. Namun, pada saat ini, Xiao Xuan di bawah alun-alun sangat tegang. Dia telah mengamati dari bawah arena. Dia sama sekali tidak yakin pada Gustav. Awalnya dia berpikir kalau Gustav akan kalah telak di babak pertama. Yang tidak dia duga adalah Gustav benar-benar berhasil membalikkan keadaan. Tidak hanya itu, di babak pertama dan kedua, Gustav benar-benar membuat Hong Tao tidak berkutik. Namun sebelum dia bisa merasa lega, Hong Tao yang tidak tahu malu itu mengabaikan aturan dan kehormatan. Hong Tao langsung ingin menindas dengan kekuatan. Dia merasa marah, tetapi tidak berdaya. Sekarang apa yang bisa dia lakukan? Bahkan kalaupun seluruh puncak King Xuan datang, belum tentu bisa membawa Gustav pergi dengan selamat. Dia ingin naik ke arena untuk membantu Gustav. Tetapi dengan kekuatan kecilnya, naik ke sana sama saja dengan mencari mati. Dia bertanya-tanya di dalam hatinya, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Ini pasti akhir dari segalanya. Saat Xiao Xuan diliputi ketegangan, Hong Tao berbicara, "Anak muda, kalau kau ingin hidup, aku bisa memberimu kesempatan. Serahkan api abadi di tanganmu, ubah menjadi api tak bertuan, lalu berikan kepadaku. Bersujudlah beberapa kali di hadapanku. Mungkin aku akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu yang hina itu." Di mata Hong Tao, api abadi itu adalah keberadaan langka di Gunung Kunlun. Nilainya jauh lebih besar daripada pemuda bertopeng itu. Tidak peduli apapun yang harus dia korbankan, dia harus mendapatkannya. Begitu mendapatkannya, seni alkimianya akan melangkah jauh lebih dingin dan lebih tinggi. Memikirkan bahwa dirinya akan segera mendapatkan api abadi yang luar biasa itu, Hong Tao bahkan merasa sedikit bersemangat. Dia sangat yakin Gustav tidak akan menolaknya. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang dia berikan kepada Gustav dengan kemurahan hatinya. Dengan begitu banyak ahli di sini, siapapun tidak akan bisa melarikan diri, apalagi sampah dari tingkat alam transenden. Di tengah keraguan banyak orang, tatapan dingin Gustav diarahkan pada Hong Tao. Api abadi langsung terkondensasi di telapak tangannya dan dia berkata, "Kau bilang kau ingin apiku ini?" Hong Tao merasakan suhu di sekitarnya terus meningkat. Dengan mata penuh nafsu dia mengangguk dengan keras, "Benar, cepat serahkan padaku. Jangan lupa hapuskan tanda milikmu." Gustav tertawa dingin, lengannya bergetar, dan api abadi langsung meluncur keluar, diiringi dengan suara Gustav,
Karena kau menginginkan api abadi ini, maka akan kuberikan padamu. Tapi aku tidak yakin kau bisa menerimanya." Begitu kata-katanya selesai, api abadi yang meluncur keluar langsung berubah. Api itu tiba-tiba terkondensasi menjadi pedang api. Pedang api itu terus membesar dan dalam sekejap menjadi puluhan meter panjangnya. Energi spiritual di sekitar semuanya diserap oleh api tersebut. Perlu diketahui, api abadi tidak hanya digunakan untuk alkimia. Kekuatan terbesarnya terletak pada pertarungan. Senyum Hong Tao tiba-tiba membeku. Dia bisa merasakan bahwa api ini telah berubah. Tidak lagi bersifat api alkimia, tetapi menjadi kekuatan pembunuh. Kekuatan dingin yang tampaknya bisa menelan segalanya. Saat Hong Tao sadar, pedang api itu sudah berada tepat di depannya. Dia berseru, "Bagaimana ini mungkin?" Tanpa sempat berpikir panjang, dia segera membentuk segel dengan jarinya dan sebuah perisai emas tiba-tiba terbentuk. Dua kekuatan itu langsung bertabrakan. Gelombang energi yang dahsyat bergulung-gulung dan kemudian terdengar suara retakan. Hong Tao sama sekali tidak menyangka perisai emasnya langsung hancur di tempat. Darahnya bergolak dan tubuhnya terpaksa mundur 3 hingga 4 langkah. Kesalahan terbesarnya adalah meremehkan musuh. Dia tidak pernah menyangka kalau api abadi bisa digunakan untuk membunuh. Apalagi bahwa seorang anak dari ranah alam transenden mampu melepaskan kekuatan sebesar ini. Begitu dia berdiri tegak kembali, dia mendapati sosok lain dengan cepat meluncur ke arahnya. Itu adalah sosok Gustav, menangkap pemimpin untuk mematahkan pasukan. Selama Hong Tao terbunuh, para ahli yang mengepung pasti akan kehilangan fokus, dan inilah kesempatan Gustav. Pada saat ini Gustav mengaktifkan teknik 9 langit matahari agung. Kekuatan didantiannya serta api abadi meledak bersamaan. Dalam sekejap auranya mencapai puncaknya. Saat ini ranahnya bukan lagi alam transenden. Teknik ilusi naga Changlong berputar, membuat tubuh Gustav bergerak secepat kilat, seperti kilatan petir dan seperti bayangan burung elang yang menukik. Kekuatan dahsyat meluncur ke arah Hong Tao. Pedang itu membawa niat membunuh yang luar biasa. Pada saat ini, Hong Tao hanya bisa melotot penuh ketakutan saat menghadapi Gustav. Dia berseru panik. Orang ini ternyata bukan dari ranah alam transenden. Dia menyembunyikan kekuatannya selama ini. Dalam kepanikan, melihat pedang panjang yang hampir menembus tubuhnya, Hong Tao tidak lagi ragu dan berteriak, "Perisai pil sejati, datanglah!" Dalam sekejap, aliran udara di sekitar benar-benar berubah. Sebuah perisai pil yang melayang di udara langsung melindungi Hong Tao dengan erat. Pada saat yang sama, Hong Tao mengeluarkan pedang merah tipis dari telapak tangannya. Dengan satu ayunan, pedang itu diarahkan ke langit. Cahaya merah menyebar ke seluruh penjuru, dan dua kekuatan besar kembali bertabrakan. Benturan itu sangat keras hingga memekakkan telinga. Gelombang energi seperti ombak besar menyapu ke segala arah. Di atas alun-alun, tampak untuk kedua kali mereka berpijak pada kedua pijakan dan menunjukkan pijakan itu mulai retak. Dua kekuatan besar itu terpisah secara tiba-tiba hingga membuat Gustav mundur 3 langkah. Begitu pula dengan Hong Tao yang juga mundur 3 langkah. Dalam satu tebasan pedang mereka ternyata seimbang. Melihat ini, tubuh tua Duan Huaiyan yang lemah mulai gemetar dan tinjunya menggenggam erat. Dia menyadari bahwa sekarang kekuatan seni bela diri Gustav hampir mencapai tingkat alam suci. Meskipun tingkatannya masih berada di alam transenden, tetapi auranya terus meningkat. Apa yang sebenarnya terjadi pada anak ini setelah meninggalkan Gunung Kunlun? Awalnya adalah seni alkimia, dan sekarang seni bela diri. Bahkan kalaupun Gustav mendapatkan keajaiban, ini terlalu berlebihan. Dia bahkan mulai meragukan apakah pemuda di kejauhan itu benar-benar muridnya, Gustav Ye. Hong Tao menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia menghentakkan kakinya dan mengayunkan pedangnya ke bawah sambil berseru, "Bocah,
"Enyahlah dari sini!" Suara ledakan besar terdengar lagi. Dalam radius ratusan meter, rumput dan pohon beterbangan. Energi pedang juga melesat ke segala arah. Keduanya kembali terpisah. Mata Gustav menyipit. Dia tidak ingin lagi menyembunyikan kekuatannya. Kekuatan naga darah terkumpul di kedua tangannya. Simbol jiwa sejati juga langsung dilepaskan. Seketika sekujur tubuhnya diselimuti oleh kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya. "Pedang 10.000 jalan, tebas!" Seluruh tubuh Gustav melompat setinggi lebih dari 10 meter, lalu melesat turun dari langit. Ketika pedang 10.000 jalan dilepaskan, aura pedang yang mengamuk tampak berubah menjadi bayangan pedang sepanjang 100 meter. Meskipun tingkat Hong Tao jauh lebih tinggi daripada Gustav, dia menghabiskan sebagian besar waktunya dalam seni alkimia. Kapan dia ada waktu untuk berlatih seni bela diri? Melihat aura pedang sepanjang 100 meter yang mengerikan itu, dia langsung merasa takut. Dalam penglihatannya, seorang pria parubaya terlihat dan dia segera berteriak, "Fang Yun, kenapa kau belum bertindak?" Dalam sekejap, seorang pria parubaya melesat ke depan. Pria parubaya itu bernama Fang Yun, salah satu murid Hong Tao. Ambil di zona pembantaian. Kekuatan Fang Yun luar biasa dan dia sangat ahli dalam seni pedang. Saat ini Fang Yun adalah yang terdekat dengan Hong Tao. Tidak diragukan lagi dia menjadi pilihan terbaik. Fang Yun mengeluarkan sebuah pedang hijau dan dengan putaran pedang itu, aura pedangnya terasa dingin dan menusuk. "Bocah kurang ajar, berani-beraninya kau menyerang guruku. Kau hanya mencari kematian." Pedangnya begitu cepat. Suara desingan tajam bergema, seolah berasal dari neraka. Pedang hijau itu bahkan melesat dari tangannya dan langsung menyerang aura pedang sepanjang 100 meter yang dilepaskan Gustav. Yang membuat Fang Yun tercengang, pedangnya hancur seketika. Bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun dalam ledakan. Seni pedang macam apa yang dihadapinya ini? Dia awalnya ingin pamer di depan Hong Tao, tetapi dia tidak menyangka kalau dirinya yang menganggap seni pedang sebagai keunggulan tidak mampu melawan satu tebasan pun. Memalukan. Setelah merasakan kekuatan luar biasa dari aura pedang sepanjang 100 meter itu, Fang Yun merasakan ketakutan di dalam hatinya. Dia berteriak marah, memaksa keluar setetes darahnya. "Enyahlah!" Darah itu meledak. Di saat bersamaan, sebuah batu giok langsung dilepaskan. Batu giok itu pecah seketika, namun langsung berubah menjadi pedang merah darah. Pedang merah darah itu terus membesar, menggunakan darah sebagai kekuatan untuk melawan Gustav. Dua kekuatan dahsyat bertabrakan dengan sempurna, memancarkan cahaya yang menyilaukan, seperti gunung berapi meledak. Cahaya yang langsung menembus langit. Batu-batu di alun-alun beterbangan kemana-mana. Para penonton di bawah panggung merasakan kedahsyatan gelombang energi itu dan langsung melarikan diri. Mereka tahu betul, kalau tersentuh gelombang ini, meski tidak mati, mereka akan terluka parah. Mereka hanya ingin menyelamatkan nyawa mereka. Ketika kerumunan di barisan depan bubar, meja dan kursi seketika berubah menjadi debu. Asap tebal membumbung tinggi. Seluruh alun-alun tampak tertutup asap, tidak ada yang terlihat. Saat itu di tengah asap, Fang Yun tiba-tiba merasakan perasaan terkunci yang kuat. Dia memejamkan mata lalu membuka matanya lagi sambil bergumam, "Ada yang tidak beres." Gustav sudah melesat mendekati. Dia membawa gelombang pembantaian tanpa akhir yang menyerang ke bawah. Petir sepanjang 100 meter jatuh dari langit. Kekuatan simbol jiwa sejati meledak. Dengan tebasan ini, Gustav seperti dewa pembantai. Angin kencang berhembus, menyapu bersih asap di sekitarnya. Semuanya menjadi jelas. Sebuah tebasan yang sangat dahsyat menghantam tubuh Fang Yun tanpa peringatan dan membuat bulu kuduk siapapun merinding. Fang Yun terbelalak. Hanya ada beberapa pertanyaan di benaknya. Pedang macam apa ini? Dan kekuatan apa ini? Belum pernah dia mendengar hal seperti ini, baik di Gunung Kunlun maupun di zona pembantaian. Mata Fang Yun memerah.
Dia melihat dari sudut matanya kalau Hong Tao telah berhasil berpindah ke tempat yang aman. Tidak peduli bagaimana caranya, dia harus bertahan hidup. 1000 pedang pemusnah! Fang Yun memuntahkan seteguk darah segar. Sebuah rune yang ditinggalkan oleh salah satu tetua sektenya bersinar terang di dalam darah tersebut. Menghadapi Gustav yang begitu ganas, Fang Yun tidak punya pilihan lain selain mengorbankan kartu trufnya. Tidak ada jalan lain. Namun, sebelum rune itu sempat melepaskan kekuatannya, sebuah suara dingin terdengar. Kau pikir aku akan membiarkanmu dan memberimu kesempatan? Mata Fang Yun melebar. Bagaimana kau? Belum selesai dia bicara, Gustav sudah melayangkan sebuah pukulan. Tinju Luosa, seni tinju kuno. Kekuatan yang datang seperti badai menghantam. Tanpa peringatan, pukulan itu menghantam tubuh Fang Yun dengan keras. Mata Fang Yun yang memerah dipenuhi dengan pembuluh darah. Tidak ada waktu untuk menghindar. Dia hanya bisa menanggung pukulan itu. Namun, bagaimana dia bisa menahan kekuatan Gustav? Detik berikutnya, Fang Yun memuntahkan seteguk darah segar dan tubuhnya terlempar ke belakang. Dia terlempar sejauh lebih dari 10 meter sebelum akhirnya berhenti. Di dadanya terdapat lubang besar yang mengerikan. Dia benar-benar mati, bahkan tidak diberi kesempatan untuk bernapas. Saat itu, seluruh dunia terasa hening. Semua orang menatap Gustav dengan penuh ketakutan. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Apakah ini benar-benar seorang alkemis? Sejak kapan seorang alkemis bisa menjadi sebrutal ini? Anak muda bertopeng ini jauh lebih menakutkan dibandingkan pembunuh di zona pembantaian. Gustav menggoyangkan tinjunya. Dia melirik kerumunan dan berkata dengan suara tenang, "Dia adalah yang pertama. Siapa yang ingin menjadi yang kedua?" Saat suara dingin itu bergema, tidak ada yang berani bergerak. Pada saat yang sama, Hong Tao yang sudah dikelilingi oleh beberapa ahli puncak tampak tidak dalam bahaya. Namun melihat pemuda bertopeng yang begitu angkuh di atas panggung, amarah Hong Tao membara. Pemuda itu tidak hanya membuatnya frustrasi dalam seni alkimia, tetapi hampir saja membunuhnya. Dia pun mendengus dingin dan berkata, "Bocah ingusan, aku tidak peduli siapa kau. Aku juga tidak peduli dari mana api di tubuhmu berasal. Tapi bagaimanapun juga, kalian berdua harus mati hari ini. Semua orang, dengarkan perintahku. Serang dia secara bersama-sama. Siapapun yang memutuskan satu tangan bocah itu, aku Hong Tao akan memberinya 10 pil transformasi roh." Mendengar kata-kata ini, mata para ahli yang mengepung alun-alun berubah menjadi penuh semangat. Ini adalah pil transformasi roh. Pil kelas 6 ke atas. Dengan satu pil, kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat. Kalau mereka mendapatkan 10 pil, itu akan menjadi peluang besar yang luar biasa. Detik berikutnya, puluhan aura mengerikan menyerbu ke arah Gustav. Pedang panjang diangkat. Semua orang menargetkan tangan dan kaki Gustav. Gustav melihat para ahli ini mendekat. Dia menyipitkan matanya. Dengan jumlah sebanyak itu, mustahil baginya untuk membunuh semuanya. Sebaliknya, peluangnya untuk terluka sangat besar. Setiap serangan mereka dipenuhi dengan niat membunuh, dan setiap gerakan sangat berbahaya. Duan Huaiyan yang berada di sisi Gustav melihat kecemasan di wajah muridnya. Dia langsung maju ke depan Gustav dan berkata, "Meskipun aku tidak bisa menggunakan seni bela diri lagi, tapi bagaimanapun juga, aku tidak akan membiarkanmu celaka. Aku akan menggunakan seni darahku untuk menahan mereka, dan kau harus segera pergi. Sekte Gerbang Dewa Medis sudah jatuh. Itu semua salahku. Aku berharap Sekte Gerbang Dewa Medis bisa bangkit kembali melalui dirimu. Aku sudah melihat bakat luar biasa di dalam dirimu. Masa depanmu tidak akan ada batasnya. Kalau suatu hari nanti kau menjadi sangat kuat, tolong bunuh Hong Tao untukku. Dan ketika kau berdiri di puncak Gunung Kunlun, carilah sebuah sekte bernama Sekte Dao. Kehancuranku sepanjang hidup ini adalah ulah Sekte Dao. Ingat, hanya lakukan itu saat kau cukup kuat.
Duan Huaiyan tampak seperti sedang memberikan wasiat terakhirnya. Setelah selesai berbicara, tatapan matanya menjadi sangat teguh dan dia berdiri di depan Gustav. Dia menatap para pembunuh yang datang dengan niat membunuh. Dia membuka kelima jarinya, memaksa keluar setetes darah esensial, dan baru saja hendak membentuk segel untuk membakar darah dan kekuatannya demi menghalangi mereka. Namun, sebuah suara dingin dan magnetis terdengar dari belakangnya. "Guru, aku sudah bilang, tidak ada yang bisa menyentuhmu." "Tidak ada." Saat suara itu jatuh, jari Gustav membentuk segel dan menyentuh tubuh Duan Huaiyan. Duan Huaiyan merasakan tubuhnya dikelilingi oleh semacam penghalang yang melindunginya. Pada saat yang sama, angin kencang berembus dan tubuhnya didorong mundur oleh kekuatan tak terlihat hingga berada di belakang Gustav. Dia berseru, "Muridku, kau!" Sebelum Duan Huaiyan sempat menyelesaikan kata-katanya, Gustav sudah melangkah maju menuju para pembunuh dengan niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak menggunakan pedang, bahkan tidak mengangkat tangannya. Dia hanya berdiri dengan tangan terlipat di belakang. Tubuhnya tenang seperti awan, aura yang terpancar darinya seperti penguasa yang mengendalikan segalanya. Kerumunan yang menyaksikannya tertegun. Apakah pemuda bertopeng ini sedang mencari mati? Hong Tao pun mengernyitkan dahinya. Dia tidak tahu apa yang direncanakan oleh pihak lawan. Bahkan para pembunuh yang menyerang Gustav mulai memperlambat langkah mereka. Tindakan Gustav terlalu aneh. Sebelum mereka mengerti maksud Gustav, tidak seorang pun berani gegabah, mengingat mereka telah menyaksikan kekuatan pemuda bertopeng ini sebelumnya. Tiba-tiba, semua orang menyadari bahwa pemuda bertopeng itu mulai bergerak. Dia melangkah maju. Awan gelap penuh petir langsung muncul di langit. Petir-petir besar menghantam tanah, hanya 5 meter di depan Gustav. Suara gemuruh pun menggema di seluruh tempat. Yang mengejutkan, petir itu menciptakan jurang besar sepanjang 100 meter di depan Gustav. Jurang itu sedalam 10 meter, dipenuhi dengan kekuatan petir. Kilauan biru ungu menyala seperti luka pedang yang terukir di tanah. Jurang tersebut seperti garis pemisah antara Gustav dan para pembunuh. Tidak seorang pun menyangka bahwa pemuda bertopeng ini mampu memanggil petir sebesar itu. Dan tidak hanya itu, tubuh Gustav pun dipenuhi petir. Lengkungan-lengkungan petir menari-nari di sekitarnya. Dia melangkah maju sekali lagi. Sebuah cahaya dingin berkilauan. Pedang pembunuh naga surgawi kini berada di genggamannya. Mata pedang berputar, menunjuk ke arah kerumunan. "Siapapun yang melintasi garis ini, aku, Aldren Ye, dengan satu tebasan bisa membantai dunia." Suaranya seakan datang dari langit yang tak terbatas. Tidak ada ruang untuk keraguan. Para pembunuh yang awalnya hendak melintasi jurang petir itu langsung berhenti. Wajah mereka dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Bukan hanya mereka, semua orang di tempat itu secara refleks mundur satu langkah. Seolah-olah rasa takut yang tak terlihat menyelimuti mereka. Semua ini karena dua kata, Aldren Ye. Dalam sebulan terakhir, nama ini telah muncul 3 kali, dan setiap kali muncul, dia membantai sekte atau keluarga besar, keji, haus darah, dan memiliki kekuatan luar biasa. Aldren Ye dikenal sebagai iblis besar Gunung Kunlun. Tidak seorang pun tahu asal-usul Aldren Ye. Tidak seorang pun tahu sejauh mana kekuatannya. Dan tidak seorang pun tahu kapan dia akan muncul. Dia adalah mimpi buruk terbesar Gunung Kunlun. Namun, saat ini, seorang pemuda bertopeng mengaku sebagai Aldren Ye. Entah itu benar atau tidak, nama ini saja sudah cukup untuk membuat semua orang merasa gentar. Karena dua kata ini adalah mimpi buruk bagi seluruh Gunung Kunlun.